Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu byproduct dan joint product. Pertama, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu joint process. Joint process adalah suatu proses yang bersamaan menghasilkan byproduct dan juga joint product. Selanjutnya, pengertian byproduct itu apa sih? Nah, byproduct sendiri adalah suatu produk yang nilainya lebih kecil daripada produk utamanya atau main produknya. Contohnya, saat kita menggergaji kayu untuk mendapatkan balok kayu, pasti terdapat serpihan atau serbuk kayunya. Nah, itulah yang dinamakan byproductnya karena nilainya lebih kecil daripada balok kayu itu sendiri. Selanjutnya, apa sih itu yang dinamakan dengan joint product? Joint product adalah suatu produk yang dihasilkan secara bersama pada suatu proses yang sama. Contohnya saat pengolahan minyak bumi, itu kan akan menghasilkan aftur, solar, minyak tanah, dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan joint product. Selanjutnya, saat kita akan mencari joint product, kita harus mengetahui berapa itu joint cost. Joint cost adalah suatu biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan joint product itu sendiri, berupa DL, DM, dan FOH. Selanjutnya, dalam joint cost dan byproduct dikenal sebagai split off. Terdapat kata split off. Apa sih itu split off? Split off adalah titik di mana dua produk itu saling terpisah dan bisa diidentifikasi satu persatu. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai metode costing byproduct. Itu akan dijelaskan teman saya di video berikutnya. Ini saya akan menjelaskan tentang byproduct yang akan mendapatkan alokasi dari joint cost. Nah, byproduct yang mendapatkan alokasi dari joint cost itu dia terdapat dua metode. Yang pertama itu adalah metode replacement cost method, yang kedua itu adalah market value method atau yang biasa disebut dengan reversal method. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang replacement cost method. Nah, berdasarkan replacement cost method ini, byproduct itu yang mendapatkan alokasi dia diukur sebesar harga belinya atau biaya penggantinya. Nah, maksudnya apa? Dia di sini tuh biasanya dipakai oleh perusahaan yang byproductnya itu dimanfaatkan oleh internal perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya itu apa? Seperti misalnya dari satu divisi itu menghasilkan main product dan terdapat byproduct. Nah, byproductnya ini dapat dibutuhkan oleh divisi yang lain lagi. Jadi bisa digunakan kembali divisi yang lain lagi supaya divisi yang lain itu tidak membeli produk yang serupa dari perusahaan lain. Jadi meminimalisir pembelian dari perusahaan lain. Nah, pada saat byproductnya itu ditransfer dari divisi yang menghasilkan ke divisi yang nantinya akan menerima, maka divisi yang menghasilkan itu nanti akan mencatat nilai main produknya itu dikurangin dengan biaya replacement cost byproduct yang nantinya akan ditransfer pada divisi yang akan menerima. Nah, begitu juga sebaliknya, divisi yang menerima byproduct tersebut, maka dia akan menambahkan nilai main produknya dengan replacement cost si byproduct yang tadi sudah dia terima. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kedua, yaitu metode market value atau reversal method. Nah, pada metode ini tuh sama seperti metode yang sebelumnya, sama-sama mengurangi biaya produksi main produknya itu dikurangi sama nilai byproduct, tetapi bedanya dia itu dinilai sebesar estimasi nilai si byproduct pada titik split off point. Jadinya nanti harga jualnya akan dikurangin oleh operating profit, beban administrasi dan pemasaran, serta oleh estimasi separable cost. Nah, nantinya akun byproduct itu akan didebit pada akun byproduct dan dikredit pada akun main product. Nah, setelah byproductnya selesai diproses, maka separable cost aktualnya dapat ditambahkan pada akun byproduct, kemudian alokasi marketing dan administrative expense-nya juga dapat didebit pada akun byproduct, kemudian hasil penjualannya akan dikredit pada akun byproduct. Lalu, sekarang saya akan menjelaskan costing byproduct yang tidak mendapatkan alokasi joint cost. Terdapat dua cara pengakuan, yaitu diakuin sebesar gross revenue atau diakui sebesar net revenue. Jika kita mengakui sebesar net revenue, maka kita mengurangkan gross revenue dengan cost after split off. Dan jika kita memilih sebesar gross revenue, maka terdapat 4 alternatif penyajian di income statement. Yang pertama, kita sajikan sebagai other income. Yang kedua, kita sajikan sebagai penambah sales revenue. Yang ketiga, kita sajikan sebagai pengurang cost of goods sold main product. Dan yang keempat, kita sajikan sebagai pengurang total production cost main product.